Jarang banget sih kalau kulihat orang yang iklannya sukses menggunakan promosikan postingan gitu, jarang gitu. Pasti semuanya pakai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-temanku, followersku ya semuanya. Selamat datang di channel YouTubeku Zan Abdullah. Nah, seperti biasa kalau misalnya di channel YouTubeku aku mau sharing-sharing lagi seputar pengalamanku, seputar ilmu-ilmu yang memang aku pernah tahu, tentunya di dunia bisnis online, di dunia Facebook Ads, di dunia juga Instagram Ads. Nah, di video kali ini topiknya nih sangat menarik banget. Aku pengen bahas yang namanya jangan ngiklan dari IG langsung. Pasti boncos, ya kan? Jadi maksudnya apa sih, Mas? Jadi sebenarnya gini, teman-teman. Kalau dibilang pasti boncos ya mungkin hampir 90% ke atas ya. Pengalamanku itu ada yang boncos gitu. Tapi kalau di luaran sana banyak juga sih yang nggak boncos, itu ada juga gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan gitu ya. Cuman aku pengen ngasih tahu nih ke teman-teman semuanya yang masih pada bingung. Sebenarnya ngiklan itu yang bener kayak gimana? Apakah diarahin ke WA kah? Atau nggak ngiklannya langsung pencet yang di apa sih, kalau teman-teman buka Instagram tuh ada tulisan kayak boost post kayak gitu. Jadi sebenarnya itu bener atau salah nggak sih? Sebenarnya nggak ada bener nggak ada salah. Tapi di sini aku pengen ngajarin ilmu yang memang aku pakai gitu, teman-teman. Jadi teman-teman itu nggak bingung gitu. Sebenarnya ngiklan tuh gimana ya? Kamu ikutin aja. Yang penting kamu nggak ngelakuin ini. Nah, jadi sebenarnya gini. Ketika kita beriklan menggunakan aplikasi si Facebook, si IG-nya langsung gitu ya, langsung klik boost post gitu, atau enggak promosikan postingan ini, klik gitu. Mungkin kamu akan dapat orang ngefollow kamu, mungkin kamu akan dapat orang yang ngechat kamu gitu, orang yang nanya-nanya harga, mungkin orang-orang yang ke Shopee juga mungkin bisa juga, tetapi apa namanya? Kamu akan susah nanti menganalisa data kamu gitu. Kamu akan susah men-scaling iklan kamu. Jadi teman-teman harus paham bahwa kalau misalnya kita mau ngiklan, kita harus paham bahwa tujuannya adalah scaling gitu. Kalau profit teman-teman itu 1 juta, teman-teman harus mencapai profit 10 juta. Nah, untuk mencapai profit 10 juta, teman-teman harus masuk ke fase yang namanya fase scaling gitu loh. Ya kan? Fase scaling. Nah, kalau teman-teman ngiklannya langsung dari Instagramnya, app-nya langsung gitu ya, teman-teman akan pusing gimana caranya menganalisa iklan. Ya, jadi ada yang namanya funneling. Ya, teman-teman tahu nggak nih funneling itu apa? Nih, aku sharing lagi nih, ilmu penting. Jadi funneling itu simpelnya adalah sebuah urutan gitu ya, rentetan customer kita gitu. Jadi kayak misal funnelingnya gimana nih? Oh, funnelingnya dari iklan ke landing page, dari landing page itu ke WhatsApp, dari WhatsApp itu ke CS, dari CS itu baru closing, dari closing itu masuk proses orderan. Nah, itu apa namanya? Urutan ya, simpelnya urutan yang bisa teman-teman itu lebih mudah memahaminnya. Nah, kalau misalnya kita ngiklannya langsung dari app IG-nya gitu ya, kita nggak bisa dapetin rentetan itu. Jadi kita nggak tahu customer kita itu gimana. Contoh kayak misalnya teman-teman mempromosikan salah satu postingan ya, langsung dari aplikasi IG-nya langsung gitu. Tek gitu. Terus dapet ada orang ngechat, ada orang closing, ada orang, teman-teman akan bingung. Ini gimana cara scalingnya? Ini gimana aku tahu? Cuman ya udah dari IG ngechat gitu. Jadi kalau iklannya jelek bingung gitu. Berbeda kalau kita ngiklan yang menggunakan dashboard Facebook gitu, menggunakan landing page, menggunakan konten iklan yang benar gitu, menggunakan funneling yang bagus gitu ya. Kalau misalnya kita ngiklannya pakai dashboard FB gitu ya, kita bisa nganalisa gitu. Oh, yang ngeliat iklan berapa persen, yang ngeklik iklan berapa orang gitu kan. Kalau dari FB nggak bisa, nggak bisa. Ya, karena begitu klik APG, tak gitu, jalan iklannya gitu, disedot duit kita. Tapi kita nggak bisa nganalisa nih iklan kita sebenarnya bagus atau jelek, kita nggak tahu gitu. Tapi kalau kita ngiklannya pakai dashboardnya Facebook ya, makainya adalah landing page, kita akan bisa nganalisa. Mulai dari, anggapnya kita berpikir ada ketika iklan kita lagi jelek nih. Oh, kita harus nganalisa iklan kita seperti apa. Muncul dashboardnya, di dashboard Facebook nih. CTR gitu namanya, CTR. Oh, ini ternyata CTR-nya kurang. Berarti kontennya kurang clickable gitu. Kontennya harus diperbaiki gitu. Nah, teman-teman harus perbaiki itu. Lalu, selanjutnya adalah, oh ternyata kontennya udah bagus nih. Udah banyak orang yang berkunjung ke landing page gitu. Tetapi, pas di landing page kok nggak ada yang WhatsApp. Oh, ternyata landing page-nya kurang nih.
Oh, landing page-nya harus diotak-atik nih, diganti headline-nya, diganti kata-katanya, diubah harganya, gambarnya, kata-katanya segala macam gitu. Itu kita bisa analisa di situ. Ya kan? Berbeda jauh kalau kita ngiklan pakai langsung Instagram postnya langsung nih, kita bingung kalau iklannya jelek. Bingung juga ketika iklannya bagus gitu. Ya kan? Anggap nih ketika teman-teman iklan udah pakai dashboard Facebook, udah pakai landing page gitu. Nah, ketika udah nemu bagus, oh ternyata semuanya udah bagus nih, konten bagus, landing page bagus, yang ngechat banyak, closingan banyak, oh berarti iklannya bagus. Kalau iklannya bagus ya kan, ya namanya kita ngapain kita ngiklan kalau pengen nargetin orderan cuma 10-20, buat apa? Kita targetin ribuan orang, jutaan orang gitu. Ya udah, gimana caranya iklannya ini bisa lebih bagus lagi, yaitu namanya scaling. Oh ya udah, aku punya sebuah strategi scaling tuh di kelasku, aku ngajarin itu di advance class, aku ngajarin. Kalau iklanmu udah closingannya banyak, iklanmu udah begini, cepetan scaling. Scaling itu aku suruh dia naikin budget iklannya, ya. Dan itu insya Allah ya bisa langsung goal gitu. Misalnya profitnya biasanya 1 juta, begitu di scaling bisa jadi 2 juta, bisa jadi 3 juta, 4 juta, 5 juta, 10 juta gitu. Ya, itu bisa banget kayak gitu, bisa banget. Kalau di app IG-nya langsung gitu ya, kita klik promosikan postingan, wih iklannya bagus nih, kita ngapain nih? Naikin budget asal aja gitu. Kan bingung teman-teman. Yang aku mau kasih tahu adalah teman-teman itu bakalan bingung. Ya karena nggak tahu caranya, yang ada kamu bakalan mencoba banyak hal gitu, akan mencoba-coba aja gitu. Ya padahal itu belum tentu benar. Makanya aku memberitahu ke teman-teman, nih loh aku punya strategi iklan yang aku udah buktiin, proven ya, udah ngasilin ribuan piece produk terjual gitu. Udah banyak muridku juga yang meraktekin ilmunya dan bener bisa gitu, sukses gitu. Kamu tinggal ikutin gitu ya. Jadi aku nggak rekomen banget kalau kamu ngiklan langsung dari IG-nya banget. Itu apa ya, bingungnya di sana. Nanti ketika jelek kalian bingung, ketika bagus kita bingung juga. Kalau kamu pakai caraku nih, pakai dashboard iklan, pakai landing page, oke jelek, coba analisa kontenmu, analisa landing page-mu, bisa jadi harga kamu, headline kamu kurang menarik juga, kamu bisa analisa di sana gitu. Nah terus kalau misalnya bagus, ya udah kalau bagus scaling. Ini caranya untuk scaling gitu ya. Kalau kamu iklannya nih sekarang udah bagus, kamu harus cepet-cepet masuk ke kelasku, namanya Advance Class ya. Jadi nanti aku taruh aja linknya di bawah. Cuman kalau misalnya kamu masih pemula nih, masih basic, masih belum paham tentang beriklan di Facebook Ad, di Instagram Ad ya, cek aja juga di linknya di bawah. Namanya kelasnya itu Basic Class. Jadi memang aku punya beberapa kelas Facebook Ad juga karena menyesuaikan dengan followersku yang ada yang udah bisa, ada yang masih pemula juga, tergantung gitu. Nah jadi gitu ya teman-teman. Jadi kita nggak boleh langsung iklan dari situ. Jadi penjelasan simpelnya adalah karena kita beriklan itu jangan mindsetnya kecil, jangan mindsetnya pengen cuannya sedikit, cuannya yang gede gitu loh. Pengen punya profitnya itu ratusan juta, MM-an gitu loh. Kalau misalnya dari promosikan postingan doang, itu kita nggak bisa nganalisa buat nge-scale-nya teman-teman. Itu nggak bisa, susah gitu. Makanya pakai dashboard iklan ini kita bisa nge-scale gitu. Bisa lebih simpelnya tuh, aku punya tekniknya nih kalau pakai dashboard. Cuman kalau pakai promosikan postingan gitu, susah gitu ya. Jadi kalau misalnya sekarang nih iklan kamu lagi ngiklanin lewat promosikan postingan gitu, ya saran aku kalau misalnya masih profit ya udah nggak apa-apa kamu jalanin gitu. Cuman kamu jangan terlalu melakukan banyak percobaan gitu. Kamu bisa ikut kelas aku, tiru strategiku, udah nggak usah ngelakuin percobaan lagi karena strateginya udah ada gitu ya. Jadi kalau misalnya iklan kamu nih pakai caranya promosikan postingan profit, lanjutin nggak apa-apa. Tapi sambil perlahan mempelajari, ya kan? Beriklan menggunakan landing page seperti apa, membuat konten yang bagus seperti apa, CS-nya segala macam, kamu harus pelajarin itu ya. Karena kebanyakan orang iklannya sukses ya seperti itu gitu. Jarang banget sih kalau kulihat orang yang iklannya sukses menggunakan promosikan postingan gitu, jarang gitu. Pasti semuanya pakai dashboardnya Facebook Ad ini gitu, dashboard Facebook Ad, karena lebih mudah juga dan itu semua aspek itu bisa kita pantau gitu, mulai dari yang ngeklik WA gimana, mulai dari landing page-nya, CTR iklannya gitu, konten iklan seperti apa, kita bisa menganalisa dari sana ya. Jadi pokoknya kalau teman-teman ya, kalau misalnya pengen belajar nih lebih dalam lagi gimana sih sebenarnya cara beriklan di Facebook Ad, gimana sih cara scaling ya, mungkin teman-teman di sini posisinya iklannya tuh udah kayak
Mas aku nih udah ngiklan berapa minggu, aku nih udah ngiklan bulanan, tapi maksudnya udah profit gitu, udah profit 1 juta Mas setiap hari, tapi aku pengen lebih gitu. Nah kamu harus cepet-cepet belajar scaling iklan gitu, harus cepet-cepet mempelajari gimana sih caranya profit yang 1 juta jadi 10 juta, 100 juta, 1M, itu gimana caranya, itu ada di advance class. Kamu harus cepet-cepet mempelajari itu, karena ketika iklanmu udah bagus tapi kamu tunda-tunda untuk scalingnya, siap-siap ada yang namanya restrict, ada yang namanya disable AME, ada yang namanya produk nih kagak winning lagi, ada juga yang namanya fanspage restrict, ada juga yang namanya akun Facebook tiba-tiba dihack tuh. Jadi masalah di Facebook itu lumayan banyak kalau kamu nggak cepet-cepet. Ibaratnya nih ada momen bagus di depan, kamu harus cepet-cepet tangkep gitu, harus cepet-cepet actionnya harus cepet gitu. Karena kalau lama ya udah siap-siap aja gitu ya. Oke teman-teman, mungkin videonya ini aja, semoga bermanfaat ya. Jadi ingat kalau misalnya iklan lagi jalan di offin aja deh, kalau misalnya profit nggak apa-apa lanjutin. Tapi tetap teman-teman harus mempelajarin ya hal-hal yang lain lebih dalam lagi tentang Facebook Ads ini gitu ya. Oke, semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa untuk di like video ini gitu ya. Komen juga kalau ada pertanyaan, it's okay tentang Facebook Ads ya, advance atau basic, it's okay, just drop di komen. Terus kalau misalnya jangan lupa ya subscribe juga dong video ini ya, dan juga jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian yang menurut kalian butuh video seperti ini. Oke, thank you banget nih yang udah nonton video ini. See you in the next video. Dadah.